adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah. Dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan. Dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah Al-Alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. 4 aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan 4 golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun, kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menghasilkan 4 golongan utama yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya, bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi, dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72.000 triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya. Hadirin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir, kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Rumus tafsir mengatakan, jika tidak dirinci siapa yang dimaksud orangnya, tidak disebutkan namanya, maka pedoman itu berlaku bagi setiap orang, setiap zaman, setiap masa yang menginginkan capaian yang sama, ingin sukses, ingin bahagia, ingin dikenang di setiap masa, sampai ke akhirat mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Dan saking pentingnya ini, Allah menegaskan dengan taukid, wa ulaika humul muflihun. Di luar Al-Quran bisa kita katakan wa ulaikal muflihun, tapi Allah tegaskan lagi dengan kata hum untuk memberikan kesan. Apakah Anda generasi sekarang menginginkan sukses dan bahagia seperti yang telah mereka raih? Apakah Anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika Anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya.